Beberapa hari ini, Ganjar Pranowo, capres dari koalisi PDI Perjuangan, melakukan banyak kunjungan ke pesantren-pesantren. Ganjar menyapa para santri yang belajar di pesantren, bersilaturahmi dengan ulama, dan berdialog dengan para kiai. Ganjar tidak hendak menggurui para kiai dengan visi, misi, dan janji-janji. Karena Ganjar tahu para ulama dan kiai mampu menangkap sasmita, menangkap pesan langit dan kebijakan yang dalam. Dari situlah Ganjar banyak mendengar masukan dan nasihat dari para kiai tentang kehidupan berbangsa, membangun negara dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lalu doa pun menggema, didaraskan oleh lisan para ulama dan kiai cendekia untuk memberikan lecutan semangat dan optimisme. Mudah-mudahan Pak Ganjar Pranowo bisa terpilih dan memimpin bangsa Indonesia dan juga membawa pesantren sebagai salah satu pondasi negara ini pada kemajuan yang lebih besar lagi. Bersama saya, Ayah NH, inilah Suluh Bangsa. Mari menjaga suluh bangsa agar tetap menyala kesadaran agama dengan benar, agar tetap menyala empati dalam hati, dan tetap menyala emansipasi di dalam diri. Inilah Suluh Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh bahagia untuk kita semua. Jika ada capres yang memiliki karakter kuat dan kesantunan yang luar biasa, saya bisa mengatakan Ganjar Pranowo lah orangnya. Dia memiliki sikap egalitarian yang tinggi, tidak senang diperlakukan laksana bangsawan atau pejabat penguasa yang haus pujian. Tidak, Ganjar adalah sosok yang mau mendengarkan, mendengar dari hati ke hati, lalu mendialogkan untuk menemukan solusi bersama. Hari Jumat pekan lalu, Ganjar Pranowo berkenan bertandang ke pesantren yang saya asuh, Pesantren Motivasi Indonesia di Bekasi. Saya bersama kiai dan ulama se-Bekasi Raya berdialog dengannya, membicarakan pesantren dan masa depan Indonesia. Sebagai tuan rumah yang didatangi oleh calon presiden yang memiliki elektabilitas tinggi, saya berusaha menjamu sebaik-baiknya. Persiapan dilakukan dengan maksimal, ruangan dibersihkan, dan ditambah beberapa ornamen untuk menambah kesan indah, supaya tidak malu menyambut tamu. Tetapi di luar perkiraan, Ganjar Pranowo tidak mau diistimewakan. Dia datang untuk bertemu santri, ulama, dan kiai, berharap doa dan keberkahan, bukan untuk dielu-elukan. Panggung yang disediakan pun tak digunakan. Ganjar lebih memilih duduk lesehan, melingkar bersama para kiai. Dialog pun berlangsung dengan egaliter. Semua orang bicara tanpa ada jarak. Layaknya bicara kepada seorang sahabat dan menitipkan harapan kepadanya untuk memajukan Indonesia. Sehari sebelumnya, Ganjar lebih dulu bersilaturahmi dengan Kiai Haji Said Agil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU di Pesantren Luhur Ats-Tsaqofah, Jakarta Selatan. Kiai Said Agil mengaku bersyukur atas kedatangan Ganjar. Ia pun mendoakan agar Ganjar terpilih menjadi presiden di tahun 2024. Insya Allah Tuhan memberikan jalan kemudahan. Beliau akan terpilih menjadi presiden yang akan datang, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Begitu doa Kiai Said. Pada hari-hari sesudahnya, Ganjar intens sekali berkunjung ke pesantren yang lain, berdiskusi dengan kiai, dan meminta doa dari para ulama. Di pesantren Nurul Ibad, Lubang Buaya, Jakarta, di pesantren Al-Quran Cijantung, Ciamis, pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pesantren Al-Falak, Pagentongan, Bogor, dan banyak pesantren lainnya yang didatangi Ganjar. Ganjar Pranowo secara sosiologis dan antropologis memang erat dengan pesantren. Istrinya, Siti Atikoh, adalah bagian dari keluarga pesantren Sukawarah Raudhatus Shalihin di Desa Kalijaran, Purbalingga. Mbah Yai Hisham Abdul Karim yang mendirikan pesantren Kalijaran adalah tokoh ulama karismatik Nahdlatul Ulama yang aktif menggembleng santri pejuang melawan penjajah. Mbah Yai Hisham ini adalah kakek dari Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo.
Karena itulah mengunjungi pesantren, bertemu kiai dan santri bagi Ganjar Pranowo seperti berjumpa saudara sendiri. Inilah adab yang indah dari calon pemimpin. Di banyak kesempatan Ganjar menaruh harapan dan kepedulian pada perkembangan dunia pesantren. Pesantren adalah benteng moderasi dan toleransi. Di pesantren, Islam diajarkan dengan ramah dan menyemai pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Wajah Islam yang moderat dan toleran ditampakkan justru oleh dunia pesantren. Ganjar juga mendorong pesantren untuk memiliki kemandirian secara ekonomi melalui usaha-usaha produktif. Pendidikan pesantren pun ke depan bisa dikoneksikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sehingga santri yang lulus pesantren memiliki bekal pengetahuan Islam yang baik, karakter yang mulia, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ganjar menyebutnya santri berdaya saing. Maka tak heran Ganjar diterima di kalangan pesantren, diterima oleh kelompok Islam modernis maupun tradisionalis. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pernah melakukan survei untuk mengukur elektabilitas para kandidat capres dengan melakukan kriteria pemilih berdasarkan tipologi antropologis masyarakat Jawa melalui pendekatan Clifford Geertz dalam bukunya The Religion of Java. Berdasarkan penelitian Geertz itu untuk memahami antropologis keberagaman masyarakat Jawa. Perlu melihat tipologi masyarakat Jawa yang terdiri dari santri, abangan, dan priai. Hasil survei SMRC menyebutkan mayoritas masyarakat beretnis Jawa lebih memilih Ganjar Pranowo dibanding capres yang lain. Ganjar bahkan menang telak di kalangan santri, abangan, dan priai, mengalahkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Survei SMRC itu mengungkap masyarakat Indonesia yang beretnis Jawa sebanyak 40% dari total populasi dan mayoritasnya adalah Muslim. Dengan menggunakan pendekatan tipologi dari Geertz, 52,4% mengaku santri, 22,3% mengaku abangan, dan 1,4% adalah dari kalangan priai. Dari ketiga tipologi itu, dari kalangan santri Muslim Jawa, sebanyak 60% memilih Ganjar Pranowo, sebanyak 20% memilih Prabowo, dan hanya 15% santri Muslim yang memilih Anies Baswedan. Di kelompok abangan pun Ganjar menang telak. Sebanyak 58% memilih Ganjar, Prabowo 11%, dan Anies 14%. Sisanya sebanyak 16% tidak jawab. Adapun di kalangan priai, sebanyak 59% memilih Ganjar, 19% memilih Anies Baswedan, dan tidak ada yang memilih Prabowo Subianto alias 0%. Banyak yang mengkritik klasifikasi masyarakat berdasarkan tipologi ala Geertz itu. Perkembangan sosiokultural masyarakat dianggap berbeda dengan zaman Geertz melakukan penelitian di rentang waktu tahun 1953 sampai 1954. Namun tesis Geertz dianggap masih relevan untuk memahami pilihan politik masyarakat Indonesia. Geertz menyatakan untuk memahami karakteristik sosial politik masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspek primordialisme. Bahwa masyarakat Indonesia sangat terikat dengan aliran yang diikutinya, termasuk hubungan etnik, budaya, dan agama yang melingkupinya. Disinilah Clifford Geertz memunculkan istilah santri, abangan, dan priai. Pada ruang politik, afiliasi masyarakat terkotak pada 3 kelompok tersebut. Pada pemilu 1955 misalnya, kelompok santri bergabung pada partai-partai Islam seperti Masyumi, Partai NU, atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Kelompok abangan yang dianggap bukan representasi agama dan lebih banyak diisi kelompok kejawen dan kaum pekerja menyandarkan pilihan politiknya pada PSI, Partai Sosialis Indonesia, atau PKI di saat itu, Partai Komunis Indonesia.
Sedangkan kelompok priai yang merupakan representasi kelompok kelas menengah dan pejabat pemerintahan mengarahkan aspirasi politiknya pada PNI, Partai Nasional Indonesia. Partai-partai yang berkontestasi pada pemilu 1955 itu sudah tidak ada lagi. Menjadi kisah dalam catatan sejarah. Tetapi tipikal masyarakat secara sosial politik tetap melekat pada klasifikasi santri, abangan, dan priai itu hingga saat ini. Dan hebatnya, Ganjar Pranowo bisa merangkul semua kelompok itu dengan baik. Ganjar mampu memahami cara berpikir dan gerak kultural semua kelompok masyarakat. Dengan begitu, Ganjar bisa diterima oleh semua pihak. Dan saya yakin, pada Pilpres 2024 nanti, the final round, Ganjar akan memenangkan kontestasi dan berhasil menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.